Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Hukum Telematika ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas dua topik ya, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di Undang-Undang ITE dan asas-asas ya, yang juga dianut oleh Undang-Undang ITE kita. Nah, tentu saja ini asas ini sangat penting ya, karena kalau kita taat asas maka tentu saja tidak akan terjadi pelanggaran ya, di dunia ITE. Kalau ternyata masih banyak terjadi pelanggaran, maka ini berarti masih belum memahami ya, masih belum mematuhi asas-asas dasar daripada ITE ya, sebagaimana diatur di undang-undang ya. Nah, karena itulah perlu disegarkan lagi ya, perlu dicerahkan lagi mengenai asas-asas ini ya, seperti itu. Oke, kalau kita mempelajari ya, undang-undang ITE kita ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, bahwa di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pelanggaran ya, atau tegasnya kejahatan yang diatur ya. Yang pertama itu adalah mengakses komputer ya dan atau sistem elektronik dengan ilegal. Nah, ini disebut juga dengan illegal access ya. Jadi misalnya kita tanpa hak itu me- menyalakan komputer orang lain gitu ya, menggunakan komputer orang lain, kemudian mengambil data yang ada di situ ya, secara ilegal, ya, baik itu melalui flash disk gitu ya, atau melalui external hard disk secara ilegal. Ya. Apalagi kalau data-data yang kita, apalagi kalau data yang diambil itu adalah data-data yang sangat rahasia gitu ya, misalnya menyangkut anggaran, menyangkut uh, rumus-rumus kimia misalnya, atau menyangkut formula tertentu ya, yang bersifat rahasia dagang dan sebagainya. Itu dicuri ya, diambil, di copy gitu, di copy ya, secara ilegal seperti itu. Yang kedua, penyadapan ilegal terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik ya. Nah, jadi misalnya alat komunikasi seseorang gitu ya, disadap secara ilegal ya. Nah, di sini perlu ditegaskan ini ilegal karena ada juga yang legal ya. Misalnya penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu kan sesuai apa, menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Tapi ada juga yang ilegal ini ya, yang tanpa hak itu. Seseorang menyadap misalnya pembicaraan telepon orang lain ya, seperti itu. Nah, ini juga dikategorikan sebagai kejahatan ya dalam Undang-Undang ITE. Kemudian memindahkan atau mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik ya kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, ini misalnya ya, mentransfer gitu, pemindah bukuan
rekening gitu ya secara ilegal gitu ya, memindah bukuan rekening secara ilegal, atau mentransfer dana ya dari rekening seseorang kepada orang lain secara ilegal ya, itu. Karena orang yang menerima transferan ini ya, orang yang menerima informasi, orang yang menerima dokumen elektronik ini ya, orang yang menerima pemindah bukuan ini, itu orang yang tidak berhak ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengganggu sistem elektronik sehingga menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, ini sering terjadi ya. Yang paling sederhana itu biasanya menghack ya, melakukan hacking ya, medsos orang lain ya. Misalnya karena suatu kebencian, sesuatu karena dendam dan atau ada kepentingan yang lain, seseorang menghack medsos orang lain ya, sehingga orang lain tersebut tidak bisa membuka atau mengoperasikan medsosnya, atau bisa mengoperasikan gitu ya, tapi itu sudah dimasukkan konten-konten yang menimbulkan ketidaknyamanan ya, kontennya seperti itu. Nah, itu bisa dianggap mengganggu sistem elektronik yang menjadi salah satu kejahatan dalam undang-undang ITE ya. Nah, yang lebih kompleks lagi, misalnya ada hacker-hacker gitu ya, atau programmer-programmer yang merusak website suatu instansi pemerintah ya. Misalnya pada saat pemilu yang lalu ya, 2019 itu pernah website KPU itu diganggu ya, dirusak ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga website tersebut itu tidak bisa diakses atau sulit untuk diakses. Kemudian ya, yang keempat, maaf ini harus yang kelima ya. Berikutnya yang kelima adalah penyalahgunaan perangkat keras dan lunak untuk memfasilitasi kejahatan di atas. Seperti seseorang ya menggunakan hardware tertentu gitu ya, menggunakan device-device tertentu untuk mendukung kejahatan yang tadi kita bicarakan sebelumnya ya. Ataupun perangkat lunak, seperti misalnya ya seseorang menciptakan virus gitu, menciptakan malware gitu ya, malware untuk menyerang sebuah sistem elektronik instansi lain ya, atau orang lain seperti itu, dengan tujuan agar sistem elektronik tersebut rusak ya, seperti itu, atau tidak bisa diakses ya, atau menampilkan data yang error ya, seperti itu, atau supaya ngeblank itunya sistemnya. Nah, itu dikirim virus ya, atau malware. Yang keenam itu adalah pemalsuan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya. Ya misalnya pemalsuan tanda tangan elektronik ya. Kemudian manipulasi informasi yang beredar di masyarakat. Nah, ini lebih kepada hoax gitu ya. Ini kalau dalam bahasa kitanya sekarang ini ya, yang viral dewasa ini, hoax gitu ya. Berita-berita bohong gitu ya, informasi-informasi palsu, informasi-informasi yang tidak bisa
pertanggungjawaban kebenarannya, ya seperti itu. Nah, kemudian informasi ini menyebar di media sosial, media online dan sebagainya. Nah, ini pemalsuan semacam ini bisa dianggap kejahatan dan bisa diseret ya ke ranah hukum seperti itu. Kemudian berikutnya adalah asas-asas Undang-Undang ITE ya. Nah, ini ada beberapa asas ya yang dianut oleh Undang-Undang ITE. Asas itu prinsip prinsip dasar. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum ya, asas kepastian hukum. Ini maksudnya ini ya, asas kepastian hukum ini bahwa landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi ya, dan teknologi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum. Jadi setiap peristiwa di dunia maya ya, atau setiap pemanfaatan daripada teknologi ITE itu haruslah mendapatkan pengakuan hukum, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian asas manfaat itu berarti asas bagi jadi asas manfaat ini berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi ya, dan teknologi telekomunikasi ya, diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, gitu ya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi elektronik ini haruslah memberikan kemanfaatan yang luas ya bagi masyarakat. Bukannya sebaliknya, malah merugikan orang lain gitu ya, atau membunuh karakter orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga asas kehati-hatian, ini maksudnya bahwa asas ini menjadi landasan bagi pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi elektronik. Nah, jadi harus user gitu ya, orang-orang yang menggunakan teknologi informasi dan elektronik ini, ya, ataupun kreator tuh harus bisa memperhitungkan dengan cermat, ya, memperhitungkan dengan secara teliti, hati-hati bahwasanya jangan sampai aktivitas yang mereka lakukan itu bisa merugikan orang lain. Kemudian asas etikat baik, nah ini sangat penting nih ya, asas etikat baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan teknologi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Nah, jadi penggunaan daripada teknologi informasi dan elektronik ini haruslah diselubungi gitu ya, haruslah dibentengi oleh asas etikat baik ini. Ya. Kemudian terakhir asas yang kelima adalah asas kebebasan memilih. Jadi asas kebebasan memilih teknologi ya, atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan
teknologi informasi dan teknologi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi pada masa yang akan datang. Inilah ya, beberapa prinsip dasar atau asas yang dianut di dalam undang-undang ITE kita ya. Nah, asas ini perlu terus disegarkan ya, perlu terus diingatkan bagi pengguna ya, dunia maya atau kreator di dunia maya, agar mereka senantiasa uh, memiliki etikat baik ya, selalu berhati-hati, dan juga apa yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya malah merugikan orang lain ya. Dan apa yang mereka lakukan itu diakui oleh hukum atau legal ya, seperti itu, legal, bukan yang ilegal seperti itu. Dan di undang-undang ITE ini juga para pihak ya yang memanfaatkan TI ya, teknologi informasi dan elektronik ini juga diberikan hak atau kebebasan untuk memilih ragam teknologi yang tersedia ya, seperti itu. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya pada perkuliahan kali ini ya. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan diajukan pada forum diskusi e-learning ya, atau kolom komentar YouTube. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.